Selamat datang kepada Ustazah Haja Teteh Khadijah Peggy Melati Sukma SOS MH yang saat ini beliau dalam kondisi sakit. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Mungkin nanti Teteh hanya menyapa ibu-ibu sekalian ya, walaupun mungkin tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Tapi itu memang sudah qadarullah. Alhamdulillah Teteh bisa hadir di sini. Untuk waktu kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala, Allah kumpulkan kita di masjid ini. Allah masih izinkan kita ada di rumahnya Allah. Allah masih izinkan kita berjumpa walaupun dalam kondisi mendapatkan rezeki yaitu sakit. Semuanya dari Allah, kita mesti sikapi dengan kesabaran. Semuanya dari Allah, kita mesti terima dengan keikhlasan. Jika kita menerima dengan kesabaran, dengan keikhlasan, insya Allah semuanya dari Allah adalah kebaikan. Allah memberikan sakit karena Allah ingin menghapus dosa-dosa. Nabi SAW menjelaskan tidak ada rasa sakit, penyakit maupun kesusahan yang kita alami terus-menerus dalam hidup, melainkan karena Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Menyikapi hidup ini harus dengan husnuzon. Insya Allah Allah kuatkan. Teteh minta maaf kepada DKM Masjid, kepada seluruh tim panitia akhwat bergerak, kepada jamaah yang sudah menunggu ya. Qadarullah wa masyafa'al. Allah berikan sakit ini. Tapi sekali lagi ini hikmah. Masya Allah ya, suster yang membantu ya, tim yang membantu, saudara-saudara muslimah yang tadi membantu mengurus merawat teteh ya. Ini sebagai ibroh, pelajaran bagi kita bahwa kalau kita hidup sebagai muslim itu persaudaraannya diikat oleh akidah kita ya, sehingga persaudaraan ini melebihi dari batas nasab, melebihi dari darah. Kalau kita lihat surah Al-Mujadilah ayat yang terakhir, Allah Ta'ala mengatakan walaupun bapak dengan ibu, orang tua dengan anak, saudara, kakak, adik, itu di hari akhir belum tentu Allah persatukan di jannah kalau bukan orang-orang yang beriman. Tapi jika semuanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan kumpulkan di surganya Allah Ta'ala. Itu pun semangat bagi kita bahwa di dalam keluarga dan rumah tangga kita ingin berjuang agar semuanya menjadi orang-orang beriman dan bertakwa. Karena bukan karena pernikahan, bukan karena kita melahirkan anak, bukan karena kita orang tuanya, bukan itu yang akan mengumpulkan kita di surganya Allah, tapi iman dan takwa kita dalam akidah keislaman. Kita ingat kisah anak Nabi Nuh alaihi salam, istri Nabi Nuh alaihi salam tidak mau ikut beriman kepada Allah Ta'ala, maka tidak bisa ikut ke surganya Allah. Begitu pula istri dari Nabi Lut alaihi salam
tidak bisa ikut ke surganya Allah. Pada surat Tahrim Allah katakan, padahal para wanita-wanita itu memiliki suami yang nabi dan rasulnya Allah. Tapi kalau mereka tidak beriman, maka pernikahan itu pun tidak bisa menolongnya. Masing-masing kita harus berjuang dalam iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sakit, rasa sakit, kepedihan, kesusahan, apapun yang Allah berikan dalam hidup kita, paling awal kita terapkan dulu sabar. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Barang siapa membutuhkan pertolongan Allah, maka jemputlah pertolongan itu dengan sabar dan dengan perbaiki sholat, maka Allah akan mengirim pertolongannya. Ya, promosi ini kita pegang, sabar, perbaiki sholat, banyak-banyak mengingat Allah. Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Banyak-banyaklah mengingat Allah. Zikir dalam keadaan sakit, susah, penderitaan, kesulitan, banyak-banyak mengingat Allah. Asmaul Husna dibaca, terus dipanggil, ya, masukkan ke hati. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Baqarah 186, kalau ingin tahu tentang keberadaan Allah, Allah katakan, aku ini sungguh dekat dengan kalian. Kalau kalian minta, aku akan kabulkan. Asalkan kalian betul-betul bertahan di jalan kebenaran, jaga iman, jaga takwa, Allah akan selalu menolong kita. Ya, jangan gentar dengan kesulitan, karena kesulitan juga datangnya dari Allah. Surah At-Tagabun ayat ke-11 Allah katakan, sungguh tidak ada musibah yang terjadi melainkan atas izin Allah. Hadapi saja dengan imanmu, maka sungguh Allah akan berikan petunjuk kepada hatimu, sehingga kita jadi lebih kuat menghadapi musibah itu, lebih mengerti bagaimana harus menghadapi musibah, karena kita menghadapi dengan iman, dan dengan iman Allah masukkan hidayahnya kepada hati kita. Menghadapi musibah dengan iman itu bagaimana? Yang pertama, sabar. Sabar itu apa? Kata sabar artinya menahan diri. Jangan berkeluh kesah, jangan marah kepada takdir, jangan mempertanyakan Allah. Cukup kita berzikir. Ya, sabar, zikir, husnuzon. Itulah cara menghadapi musibah dengan iman, lalu berdoa. Jadi yang pertama apa? Sabar, kemudian zikir, panggil terus Allahnya, ya. Kemudian apa? Husnuzon. Terus jangan sampai setan mengganggu pikiran kita. Jangan sampai setan bilang kamu gak bakal sembuh, kamu gak bakal kuat. Tadi pun teteh merasa sangat lemah, tapi teteh minta izin kepada suami, minta doa kepada orang tua, dan kemudian memohon kepada Allah diberi kekuatan. Walaupun kondisinya seperti ini, akhirnya Allah pertemukan kita, ya. Husnuzon kepada Allah, lalu berdoa, dan dalam kondisi kalau bersih, maka tegakkan sholat. Seperti apapun keadaan kita, jangan tinggalkan sholat, karena dosa terbesar di muka bumi ini adalah meninggalkan sholat, ya. Orang berzina, dia masih Islam, tapi dia melakukan dosa besar, yaitu zina. Orang mencuri, dia masih Islam, tapi dia pencuri. Tapi orang yang meninggalkan sholat, Nabi SAW mengatakan, yang membedakan umatku dan yang bukan umatku adalah sholatnya. Jangan sampai karena meninggalkan sholat, kita tidak lagi ada di barisan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, menggalik. Baik, karena sudah waktu asar dan juga kondisi teteh mengucapkan jazakumullah khair kepada DKM Masjid. Ini mestinya sudah azan, ya. Mungkin mundur 2-3 menit saja. Mungkin sedari tadi jamaah semua sudah menunggu, sudah mengikuti acara bertahap demi bertahap. Beberapa mungkin sudah ada yang pulang. Tolong kepada yang pulang sampaikan salam teteh, sampaikan permohonan maaf teteh, ya. Mudah-mudahan dimengerti, karena kalau tadi pun tidak berangkat dengan infus ini mungkin tidak bertemu dengan jamaah. Insya Allah, Allah kuatkan kita di jalan dakwah ini. Kita akan terus menegakkan dakwah sampai titik darah penghabisan,
sampai ujung nyawa kita. Jangan sampai kita pergi dari muka bumi ini tanpa kita ada di jalan dakwah. Kalau Bunda semua datang ke masjid, mendatangi majelis ilmu, ini menghidupkan dakwah, ya, menghidupkan syiar agama Allah. Semoga Allah tolong Bunda semuanya, anak-anak, keturunan, suami, keluarga, karena kita menolong agama Allah. Sebagai penutup, surah Muhammad ayat ke-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, barang siapa yang senantiasa menolong urusan agama Allah, maka sungguh Allah akan selalu menguat, Allah akan selalu menolongnya, dan Allah akan kuatkan kedudukannya. Semoga kita semua insya Allah ditolong Allah dan dikuatkan Allah, karena kita berjuang untuk tetap menjaga jalan dakwah ini. Sekali lagi jazakumullah khair, maaf lahir dan batin. Mari kita tutup dengan doa. Kita mohon kepada Allah ampunan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma arzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf lahir dan batin, teteh pamit ya. Mau lanjutkan berobat dulu. Insya Allah masih ada amanah, masih ada berjamaah di Banjarnegara yang menunggu, di Purbalingga, di Malang, Palembang. Doakan ya Allah sehatkan ya. Semoga bisa menuntaskan amanah dakwah ini. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah dari Teteh. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kesalahan saya dalam membawakan acara, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Untuk sesi berikutnya yaitu sesi foto, tapi hanya sekali mungkin ya. Sekali. Ya, Ibu duduk saja. Nanti Teteh posisinya ya sama seperti ibu-ibu sekalian. Oke, duduk semua. Baik. Baik. Dalam keadaan duduk, dalam Allah